Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai, bab menjelaskan nasihat yang mengandung masing-masing 4 poin nasihat. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu. Nasihat yang ke-1 diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul berkata kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan sahabat Ibnu Abbas termasuk sahabat yang banyak mendapat pesan dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Rasul kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini boleh dikatakan ini merupakan kalimat yang khusus untuk Abi Dzar Al-Ghifari pada masanya, tetapi sesungguhnya ini merupakan nasihat yang umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ya Abadar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abi Dzar, perbaharui perahumu, sesungguhnya lautan itu dalam. 1. Yang kedua, wa khudiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bawalah perbekalan dengan lengkap, sesungguhnya perjalanan itu sangatlah jauh. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaud. Ringankanlah barang bawaanmu, sesungguhnya tanjakan itu terjal. Yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaskanlah amal, sesungguhnya Allah maha melihat, maha dekat, maha memperhatikan segala amalan kita. Ini merupakan nasihat yang luar biasa dengan bahasa yang sangat tinggi nilainya, yang sangat dalam maknanya. Yang pertama, ya Abu Dzar jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaharui perahumu, sesungguhnya lautan itu dalam. Yang dimaksud dengan as-safinah, perahu itu an-niyat. Maksudnya ahsin an-niyata fi kulli ma ta'ti wa tadharu liyahsula lakal ajra wan najata min azabillahi ta'ala. Perbaiki niat dalam setiap amalan kita agar setiap amalan itu mendatangkan, menghasilkan pahala dan menyelamatkan diri kita dari api neraka.
Wa kataba al-Imam Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Ash'ari. Sahabat Umar al-Faruq mengirimkan surat kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Surat dari sahabat Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari, man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang bersih niatnya, maka Allah akan mencukupkan apa yang ada antara Allah dengan apa yang ada antara sesama manusia. Jadi pesan pertama, ahsinun niat. Setiap amal perbaharui niat. Karena saking banyaknya amal perbuatan kita, maka setiap kita melakukan amal terus jadidin niat, perbaharui niat. Karena innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana kita niatnya. Kemudian sahabat Umar menyampaikan kepada sahabat Abi Musa al-Ash'ari, man khalasatin niyatah kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang ikhlas dalam niat, maka Allah akan memberikan jaminan kecukupan urusan antara dia dengan Allah dan antara dia dengan sesama manusia. Berarti nu kudu dibeberes urusan kita dengan Allah dulu, yaitu pas bab niat. Urusan kita dengan sesama manusia, Allah yang akan memberikan kecukupan. Kadang-kadang kita suka terpengaruh dengan urusan kita dengan sesama manusia. Nepikeun kan lamun rek amal teh aya keneh pertanyaan dina hate, lamun urang baik kepada orang itu, apakah dia akan baik kepada kita? Apakah ketika kita melakukan kebaikan kepada dia, apa dia akan berterima kasih kepada kita? Demikian kalau misalkan kita melakukan suatu kebaikan, lalu orang itu tidak berbuat baik kepada kita, kaduhuna geus di gunung. Naon sababna? Lantaran niat kita belum ikhlas. Coba kalau niat kita ikhlas, gak urusan dengan orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab ila Amr bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab berarti cucu dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Jantan biasanya lamun di Arab nama akita dibawa-bawa terus, ada Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz gitu kan, nisbat ka eyangna ngan bapana Abdul Aziz, incuna di ngaranan Umar bin Abdul Aziz. Wah. Apa? Umar bin Abdul Aziz kan beliau adalah gubernur Mekah pada waktu itu. I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar. Ini surat dari Salim bin Abdullah kepada Umar bin Abdul Aziz. Anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi. Faman khalasat niyatuhu summa aunallahu lahu wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunallahu biqadri dzalika. Barang siapa yang ikhlas niatnya, jadi ini i'lam, ketahuilah ya Umar, anna aunallah lil abli biqadri niyatih.
Sesungguhnya pertolongan Allah kepada hambanya tergantung ukuran niat hamba itu sendiri. Kalau dia niatnya lillahi ta'ala, maka pasti Allah akan menolongnya. Tetapi ketika dia niat kurang ikhlas karena Allah, maka Allah pun akan mengurangi pertolongannya. Artinya semakin kita ingin mendapatkan kesempurnaan pertolongan dari Allah, harus semakin meluruskan, membersihkan niat ketika kita amal soleh. Dan itu yang cukup berat dalam amal kita. Oleh karenanya Rasul berpesan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amin. Jadi niat itu diibaratkan kepada safinah, perahu. Karena perahu itu yang akan memuat berbagai barang bawaan. Kalau perahunya itu gak bener, wah bisa oleng bawaannya teh si ganunya numpuk di dia tapi rag-ragan di jalan gitu. Jadi engke geus ka ditu teh geus ka ujung, mana cau oh moncor, mana lauk moncor, mana hayam lepas tuh kan, ukur tinggal parahuna we wungkul. Babawaanna mah teu ayaan. Persis orang-orang yang banyak amal soleh tetapi tidak ada ikhlas. Begitu kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. 2, wa khudiz zada kamila fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang sempurna karena perjalanan itu jauh. Ternyata yang dimaksud dengan khudiz zada kamila, bawalah bekal yang sempurna karena perjalanan itu jauh. Perjalanan dari dunia ke akhirat itu jauh. Saking jauhnya tidak ada waktu untuk mengukur berapa lama kita di akhirat. Oleh karenanya bawa bekal yang sempurna. Apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan harus membawa bekal kamu sekalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, tetapi sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai ulul albab, karena memang takwa itu merupakan solusi untuk mengatasi dunia akhirat. Perjalanan kita jauh, jadi lamun semakin jauh berjalan otomatis orang makalan budak bade sekolahna di Cimindi 5.000, sekolahna di Bandung 10.000, sekolahna di Sumedang 50.000, sekolahna di Jakarta 100.000. Makin jauh perjalanan orang gitu kan, pada angkat ke Cimindi bensin 1 strip cukup. Tapi lamun reka kota minimal 2 strip. Lamun reka luar kota perbekalan bensinnya full. Naon sabab paina safara ba'id. Perjalanan kita itu sungguh jauh. Sok sieun teuing urang teh tujuan anu sakitu jauhna matak di mana-mana orang dipaparinan umur nu panjang ku Allah teh eta teh perhatoskeun Pak. Dina surah Fatir ayat 37, surat 35 37. Awalam nu ammirukum ma tatadzakkarul mutadzakirun. Kan eta teh emutadeun urang. Apakah kamu tidak memperhatikan, bukankah aku telah memberikan umur panjang? Diberi umur panjang agar kita sadar.
waja'akumul munzirun, dan datang al-munzirun. Oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa membekali diri, cari 1000 alasan untuk melakukan kebaikan. Dan ketika kita berbuat baik, itu bukan untuk orang lain, tapi berbuat baik untuk diri kita. Tiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Walaupun harus banyak barang bawaan, tapi bawalah barang-barang yang ringan, mending keneh nyandak artos sapesak anu hampang 100 ribuan daripada logam nu berat sakeresek. Naon sababna? Fa innal aqabata kaud, tanjakannya itu terjal. Oleh karenanya amal kita ringankan. Maksud diringankan, jangan sampai dibebani dan diberatkan. Perjalanan kita jauh. Kita punya ilmu, amalkan ilmu. Itu nitip, karena salah satu yang akan mengalir sampai akhirat, aw ilmin yuntafa'u bih. Lamun kurang dibawa ilmu tanpa diamalkan berat. Bawa anak-anak kita dengan kesolehannya, bawa harta kita dengan amal solehnya. Itulah yang disebut dengan wa khaffifil himala fa innas aqabata kaud. Ringankanlah barang bawaanmu, sesungguhnya tanjakan itu terjal. Sok lamun mawa emas saon jeung mawa pare sakolbak, da mending keneh mawa emas saonnya. Dia sakuan naon sabab khaffifil himala. Orang kadang-kadang sok hayang katingali badagna bari nilaina leutik. Contoh, kadang-kadang masih banyak orang yang memperhatikan cangkang. Cek budak teh mah cenah rek ngadoa ka ieu aya si mamang disunatan, jadi emangna disunatan. Tong dibayangkan emang teh geus dewasa, kan boleh jadi alona geus dewasa ari emangna kakarak disunatan. Cek indungna teh heueuh sok tak meuli nu kitu ngarah katingali gede, ari jerona leutik. Hayang katingali badagna tapi leutik nilaina. Wa khaffifil himala fa inna aqabata kau anu kaopat wa akhlisil a'mal fa in annakida basir. Ikhlaskanlah dalam beramal, sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha memperhatikan. Dalam teu ikhlas oge kauninga ku Allah. Mudah-mudahan 4 nasihat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari benar-benar memberi tazkirah, menjadi peringatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.